Baik, selamat datang kembali di channel Grow with Sen. Terima kasih buat kamu yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan dan menonton video ini. Aku Sen Pollux. Di sini aku bakal berbagi tentang insight, pengalaman, terus ada sudut pandang yang sangat penting lah ya, tentang self improvement, tentang healing, tentang relasi, terus cara membangun hidup yang lebih sadar dan lebih berkualitas, ya kan? Nah, kalau kamu merasa butuh pendampingan yang lebih dalam lagi, kamu bisa konsultasi di aku. Dan kalau kamu pengen mendukung channel ini ya, channel Grow with Sen ini agar terus berkembang dan terus menghadirkan konten-konten yang bermanfaat buat kamu dan teman-teman yang lainnya, kamu bisa donasi melalui https://sociabus.com/growwithsen/donate ya. Linknya juga udah aku taruh di deskripsi seperti itu. Nah, sekarang aku mau ngebahas tentang pola pikir ya, pola pikir yang dimana ketika kamu punya pola pikir ini, kamu itu akan lebih rileks, akan lebih tenang, akan lebih santai, dan akan lebih mudah untuk bertoleransi gitu ya. Nah, pola pikir apa itu? Sebenarnya pola pikir itu sudah aku mention di video sebelumnya yang ini gitu ya. Nah, kamu bisa cek lengkapnya tentang apa itu? Tentang gaib ya kan, tentang gaib itu. Nah, sekarang aku mau ngebahas khusus tentang pola pikir ini ya. Pola pikir ini namanya adalah pola pikir paradoks. Buat teman-teman yang nggak tahu apa itu maksudnya, pola pikir paradoks itu apa? Jadi gini, pola pikir paradoks adalah pola pikir yang berparadoks. Maksudnya adalah paradoks itu adalah dua hal berbeda yang berlawanan arah tapi sama-sama benarnya. Oke. Nah, apa sih contoh paradoks? Ya kan? Apa sih contoh paradoks itu? Aku akan ngasih beberapa contoh paradoks, terutama di kehidupan sehari-hari ya. Aku nggak memberikan contoh paradoks yang di dunia sains, nanti bakal bingung gitu. Contohnya adalah parenting. Oke. Parenting itu paradoks, ilmu parenting ya, itu paradoks. Ada yang bilang kita harus lembut sama anak, ada juga yang bilang kita harus tegas sama anak. Pertanyaannya adalah mana yang benar, mana yang efektif? Coba, ya kan? Ilmu parenting, ya kan? Mana nih yang paling benar? Yang lembut, parenting yang lembut ya, atau parenting yang tegas, atau kalau di Indonesia tuh bilangnya parenting VOC ya kan, parenting VOC. Nah, aku kebetulan juga dapat tuh ya parenting VOC. Nah, kira-kira menurut teman-teman sendiri gitu ya, menurut teman-teman sendiri itu parenting yang bagus yang mana, yang efektif? Kalau misalnya kamu bingung ya, wajar, karena itu memang paradoks. Kalau misalnya kamu jawab ya tergantung anaknya, itu juga paradoks. Ketika kamu bingung aku pakai parenting yang mana ya, pakai parenting yang lembut atau parenting yang tegas ya, yang VOC gitu ya, tergantung anaknya seperti apa, ya kan? Oke. Nah, kalau misalnya kamu adalah orang yang suka cara berpikir hitam dan putih, black or white, kemungkinan besar kamu bakal milih salah satu. Enggak lah, parenting yang efektif adalah parenting yang lembut. Atau di lain sisi ada ibu-ibu gitu, atau bapak-bapak, atau kamu lah ya, itu enggak, aku enggak setuju parenting lembut. Aku suka parenting yang tegas, aku suka parenting yang kayak VOC gitu, karena anak itu susah dikasih tahu bla 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 gitu ya. Oke. Jawabannya adalah ya dua-duanya tuh efektif masalahnya.
Oke, mau parenting lembut sama parenting yang tegas atau yang VOC itu sama-sama efektifnya, tergantung situasi dan kondisi, tergantung anaknya itu bisa dikasih tahu pakai cara apa gitu ya, mau pakai cara lembut atau cara yang tegas seperti itu. Oke, itu contoh yang pertama soal parenting. Contoh yang kedua adalah science atau spiritual. Nah, coba, ini juga paradoks ya, science atau spiritual. Kalau misalnya kamu sekali lagi ya punya pola pikir black or white gitu, kamu akan milih salah satu. Kamu akan milih science lebih penting karena dia adalah data, fakta dan rasional, ya kan? Tapi ada satu orang lagi yang bilang ya spiritual lah, kita itu nggak tahu apa-apa, kita itu hanya tahu sedikit, yang tahu itu hanyalah Tuhan, hanyalah Allah gitu kan. Kita harus meyakini hal-hal yang tidak kita bisa ketahui gitu. Oke. Tapi ini paradoks, beneran paradoks ya. Karena sama-sama pentingnya, sains dan spiritual itu sama-sama pentingnya menurut aku. Setidaknya menurut aku. Oke. Jadi kita kalau misalnya punya pola pikir paradoks, tidak milih salah satu. Kita bisa kok mengcombine, dua-duanya bisa. Kita tetap logik, tapi kita juga bisa untuk berspiritual gitu ya. Dalam arti, oke, aku akan mengutamakan logika, data, fakta, sains, tapi aku juga membuka kemungkinan-kemungkinan yang belum diteliti gitu ya. Kemungkinan-kemungkinan yang belum tertangkap oleh indera aku atau alat canggih saat ini. Ya, bisa kok pilih dua-duanya. Tapi kalau misalnya kamu punya pola pikir yang black or white thinking gitu ya, ini akan sulit gitu. Ya, kamu akan cenderung milih salah satu gitu ya. Lalu contoh yang terakhir ya kan, teori atau praktis, praktikal ya kan? Ayo, teori atau praktis. Ya, ini juga paradoks. Karena dua-duanya sama-sama penting, tapi dua hal ini berbeda banget. Ada orang yang cenderung milih ya teori lah, teori itu adalah pondasi gitu. Ada juga orang yang bilang ya lebih penting praktis lah, teori doang tapi kalau misalnya di dunia nyata salah ya tetap teori itu tetap salah gitu loh. Oke, tetap praktikalnya lah gitu ya. Dan ini nggak salah karena gini, teori itu ada karena ada praktikalnya, ya ada praktisnya. Orang nyoba-nyoba dulu, praktek, terus habis itu dirangkum menjadi teori, dan teori itu menjadi praktek lagi. Jadi itu sebenarnya sebuah cycle. Oke, jadi ini bukan hal yang harus dibentur-benturkan, bukan hal yang harus di versus-versuskan, harus ditabrak-tabrakin ya. Karena teori dan praktis itu sama-sama pentingnya ya. Tapi kalau misalnya sekali lagi kamu punya pola pikir black or white, kamu akan memilih ke salah satu pilihan ini. Mungkin kamu orangnya teoritis banget atau enggak kamu praktikal banget. Yang mana dua-duanya sebenarnya sama-sama perlu. Oke. Nah, itu adalah beberapa contoh ya dari parenting, dari science atau spiritual atau teori atau praktis gitu ya. Itu adalah beberapa contoh dari yang namanya paradoks, di mana dua hal berbeda tapi sama-sama benar. Kalau misalnya kamu punya pola pikir black or white thinking atau benar dan salah, valid nggak valid, intinya kayak aku yang paling benar dan kamu yang salah ya, itu bahaya kalau misalnya diterapkan di kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya kamu seorang saintis, kamu seorang peneliti, kamu seorang mahasiswa yang mengerjakan skripsi, pola pikir hitam putih, black or white thinking itu dibutuhkan. Biar apa? Biar penelitiannya
nggak kemana-mana, oke, nggak melenceng melebar kemana-mana. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari, kamu tidak bisa menggunakan pola pikir seperti itu. Ya kalau dibilang bisa, cuman bakal ada konflik. Kamu bakal menerima banyak konflik. Kamu bakal stres karena apa yang kamu yakini benar ternyata tidak diterapkan di realita oleh orang-orang yang lainnya gitu ya. Dan ketika aku ngomongin tentang paradox thinking atau paradox mindset atau pola pikir paradoks ini, kamu harus paham yang namanya true dan truth. Oke, bedanya true dan truth. Oke, benar dan juga kebenaran. Ya. Aku mau kasih analogi. Aku ingin menunjukkan suatu barang gitu ya. Ini aja deh. Oke, botol saus ini. Kalau dari sudut pandang kamu, ya, dari sudut pandang kamu, ini bentuknya apa? Oke. Lingkaran. Oke, kalau dari sudut pandang kamu ini bentuknya adalah lingkaran. Coba sekarang aku ganti. Kalau misalnya gini, bentuknya apa? Anggap aja gini ya, panjang gitu ya, panjang set gitu. Oke, oval lah atau ya gitu deh. Nah, kira-kira yang benar itu yang mana? Yang gini atau yang gini? Aku mau kasih tahu bahwa apa yang aku tunjukin, entah ini atau ini, itu adalah true. Menurut kamu benar. Oke, kebenaran subjektif. Bisa dibilang seperti itu. Kamu ngerasa bahwa botol ini tuh adalah lingkaran. Tapi ketika aku ubah gini, ya oke, aku ubah seperti ini, itu udah nggak jadi lingkaran lagi. Betul? Nah, tiap orang itu ada kebenaran subjektifnya, ya. Orang itu ada kebenaran subjektifnya masing-masing. Ya, ada yang yakin banget sama sains, ada yang yakin banget bahwa spiritual paling oke, ada yang paling banget ada yang paling oke dengan agama, ada yang paling oke dengan tidak beragama. Ada yang percaya sama Tuhan, ada yang tidak percaya sama Tuhan. Itu adalah kebenaran subjektif. Kita balik lagi ke botol saus ini. Oke, kita balik lagi ke botol saus ini. Terus truthnya apa? Truthnya ya ini. Ini truth nih. Kebenarannya adalah botolnya seperti ini. Terlepas kamu ngelihatnya ini doang atau gini doang, itu true. Benar. Kebenaran subjektif. Oke. Truthnya, kebenarannya adalah ya kayak gini botolnya. Kamu mau putar-putar dari segi manapun, ini truthnya. Oke. Nah, ini adalah pondasi untuk memahami pola pikir paradoks, ya, paradox mindset. Dengan kamu memahami ini dengan baik, tentu saja kamu akan ngerti bahwa tiap orang itu punya true-nya masing-masing. Orang itu punya kebenaran subjektifnya masing-masing. Dan ya mungkin kamu setuju atau kamu gak setuju, itu urusan lain gitu ya. Tapi seenggaknya kamu sadar bahwa tiap orang itu ada kebenaran subjektifnya masing-masing. Lalu truth-nya yang mana? Ya truthnya ya yang apa yang dilihat itu data dan fakta. Contoh paling debat ya. Contoh debat paling gak selesai menurut aku adalah Tuhan itu ada atau enggak. Tuhan itu ada atau enggak. Orang saintis, terutama yang ateis, bilang bahwa Tuhan itu enggak ada gitu kan. Bumi ini tercipta atau bumi ini ada karena hukum semesta, karena Big Bang atau apalah gitu kan. Terus buat orang yang bertuhan, orang yang percaya Tuhan, bahwa ya Tuhan ada dan buktinya adalah diciptakannya
bumi dan alam semesta gitu. Lalu yang truthnya yang mana? Ya kan? Karena kalau misalnya ditanyain balik ya, misalnya nih, oke, orang ateis, kalau misalnya Tuhan itu nggak ada, coba buktikan bahwa Tuhan itu nggak ada. Variabelnya apa? Ciri-ciri Tuhan emang kayak gimana? Oke. Tapi orang spiritual ditanya sama orang ateis gitu ya, buktikan kalau misalnya Tuhan itu ada. Oke. Ya tentu saja dengan variabel-variabel orang yang percaya dengan Tuhan itu apa aja gitu ya, variabel-variabelnya. Itu kan jadi kayak berantem, nggak selesai-selesai. Karena sudut pandang saintis dan terutama ateis lah ya, eksklusifnya ateis gitu. Mereka tuh melihat data dan fakta, sesuatu hal yang bisa dilihat, sesuatu hal yang bisa diukur, sesuatu hal yang bisa ditangkap oleh indera, ya kan? Sedangkan untuk orang yang percaya dengan Tuhan itu tidak perlu data dan fakta, ya kan? Tapi menggunakan apa? Keyakinan, mengimani. Tapi kalau misalnya orang yang percaya Tuhan itu menggunakan iman, menggunakan kepercayaan seperti itu. Jadi jawabannya sebenarnya gak ketemu juga. Kalau misalnya orang ateis nanya ke orang yang beragama, orang yang percaya dengan Tuhan gitu, buktikan bahwa Tuhan itu ada. Sedangkan variabel orang ateis kebanyakan adalah data dan fakta, hal yang bisa diukur dan hal yang bisa ditangkap oleh indera. Sedangkan orang yang percaya dengan Tuhan itu tidak menggunakan itu, tapi menggunakan keyakinan dan iman itu. Dan ketika orang yang bertuhan pun nanya ke orang ateis gitu ya, mereka nanya, yaudah kalau gitu buktikan kalau Tuhan itu nggak ada. Itu pun juga tidak bisa dijawab. Karena variabelnya apa sekarang? Variabel untuk Tuhan itu apa kalau di ateis? Apakah sebuah sosok orang gitu, atau sebuah apa gitu? Jadi sama-sama nggak bisa jawab. Nah ini yang namanya paradoks, ya kan? Sains dan spiritual, ateis dengan teis gitu ya, orang yang percaya dengan Tuhan sama orang yang tidak percaya sama Tuhan, mereka punya kebenarannya masing-masing. Dan kalau misalnya kita pakai cara berpikir black or white atau hitam dan putih, ini nggak kelar-kelar gitu loh, bakal berantem mulu, ya kan? Dan jadinya apa? Debat kusir. Jadi saran aku adalah teman-teman mulai sekarang punya yang namanya pola pikir paradoks ini gitu. Biar apa? Biar tenang hidupnya dan bisa saling menghargai juga, ya. Ya nggak tahu lagi kalau misalnya emang kamu nyari ego gitu ya, kayak nyari musuh debat gitu ya, untuk lawan debat, untuk memuaskan ego kamu dan untuk memuaskan intelektualitas kamu, itu beda lagi gitu loh. Tapi kalau misalnya kamu udah dewasa lah ya, udah sadar gitu dan udah capek lah ya untuk debat-debat kayak gitu, saran aku milikilah pola pikir paradoks yang udah aku jelasin gitu. Cukup segitu ya kayaknya penjelasan tentang pola pikir paradoks gitu ya. Semoga apa yang aku jelaskan ini bisa bermanfaat gitu ya, bisa lebih sadar gitu teman-teman, dan bisa lebih tenang, bisa lebih terinspirasi juga gitu. Mohon maaf kalau ada kata-kata atau kalimat yang menyinggung atau mungkin menggurui. Sejatinya aku tidak ada niatan untuk itu. Sekali lagi, kalau misalnya kamu pengen konsultasi secara private sama aku, kamu bisa ke https://sociabas.com/growwitchen atau klik link yang ada di deskripsi seperti itu. Nah, jangan lupa juga untuk subscribe, untuk share video ini buat teman-teman yang mungkin ibaratnya ada temen yang masih bimbang, ya kan?
masih nggak tenang, nggak relax, nggak santai gitu, mungkin kamu bisa sharingkan video ini biar teman-teman kamu bisa lebih paham, lebih santai gitu ya. Dan boleh juga berpendapat di kolom komentar, tapi yang baik, sopan, saling respect kayak gitu ya. Dan subscribe juga channel Grow with Sen biar kamu nggak ketinggalan konten-konten yang bermanfaat dari Grow with Sen. So, aku Sen Pollux. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.